Bunda pernah nggak sih ngalamin dahaknya banyak dan juga air liurnya itu banyak? Sering banget dulu. Dan itu karena produksi asam lambung kita lagi naik esofagus. Biasanya kita bawahnya pengen ngeludah, dahaknya ada, kayak berlendirnya banyak. Jadi mandinya itu jangan lebih dari jam 4, mandi pakai air hangat. Kemudian Bunda sensasi panas, cara mengatasinya gimana? Itu karena sensasi gastritis. Apa yang harus kita lakukan dan apa aja sih makanan yang cocok buat kita. Jadi makanan itu cocok-cocokkan ya, kita harus mengetahui nih kondisi kita udah sejauh mana dan makanan apa saja yang cocok. Caranya coba dulu sedikit, kalau cocok boleh dilanjut. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku, Adeva dan Bunda. Gimana kabarnya semuanya? Semoga sehat selalu ya. Senang banget di video kali ini aku akan kembali menyapa kalian dan memberikan beberapa tips dan juga menjawab pertanyaan seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Dan di video kali ini sebelum lanjut, aku akan merekomendasikan buat mama-mama nih yang saat ini lagi kesulitan, anaknya susah makan, BB-nya atau berat badannya nggak naik-naik. Saran aku konsumsi ini ya. Jadi Adeva juga konsumsi susu Ura, ini susu kambing, tapi rasanya enak, nggak ada susu kambingnya atau nggak ada rasa kambing sama sekali. Konsumsinya 2 sendok makan, kemudian ditambahkan air 150 ml. Ini ngefek banget, terbukti ya, karena Adeva saat ini jadi nafsu makan dan tidurnya juga pules. Nah, untuk linknya aku cantumkan di bawah sini ya. Nah, kemudian lanjut, ini aku bakal bahas terkait gastritis. Karena kemarin pada saat aku live YouTube, pada saat aku live di sosmed aku yang lainnya, TokTok, banyak sekali yang nanya, Bunda apa sih obat gastritis? Gastritis ini banyak banget ya sensasinya. Sensasi apa aja sih yang dialami oleh pejuang gastritis? Karena aku hasil endoskopinya juga sama gastritis. Jadi sensasi yang paling umum aku alami itu adalah begas, sendawa, perut aku mual, suka sendawa, suka cegukan. Kemudian perutnya itu kayak kembung terus dan panas. Itu enggak enak banget, terutama di ulu hati. Dan aku itu ngalamin itu biasanya di pagi hari itu benar-benar enggak enak. Kalau misalnya di malam hari kita salah makan sesuatu sebelum tidur, itu pasti besok paginya ngalamin. Kadang kita kebangun di malam hari gara-gara sensasi kadang perih, kadang ngos-ngosan. Aduh, ini nggak enak banget. Itu adalah pejuang gastritis. Dan gastritis ini kira-kira bisa sembuh nggak sih? Bisa. Yang penting kita terapkan pola hidup sehatnya, menghindari beberapa makanan pantangan. Kemudian tentunya juga konsumsi obat-obatan tertentu ya, sesuai resep dokter, boleh dibantu herbal ataupun obat-obatan tradisional. Nah, ini aku bakal bahas ya terkait gastritis. Jadi untuk sensasi gastritis ini gampang kambuh dan juga susah sembuhnya. Makanya kita harus hati-hati ya. Ini ada pertanyaan dari Kak Taurus aja. Nafas pendek, sesak leher, seperti tercekik dan telinga sering berdenging, Kak. Itu adalah sensasi gastritis dan ini memang sangat mengganggu aktivitas. Jadi kalau misalnya kalian udah ngalamin ngap ya atau nafas pendek, hal yang harus kita lakukan pertama kali itu adalah tenangkan pikiran dulu. Karena kalau kita makin banyak pikiran, makin kemana-mana pikirannya, itu pasti sensasinya makin banyak. Kemudian setelah itu konsumsi air putih yang som-som kukus secara perlahan-lahan. Lalu atur nafas ya, duduk, bisa selonjoran atau kakinya salah satunya diletakkan ke atas paha ya. Tarik nafas pelan-pelan, kemudian tahan beberapa detik, lalu hembuskan melalui mulut secara perlahan-lahan. Lakukan itu beberapa kali ya, sekitar 3, 5, atau 7 kali atau sampai 10 kali. Itu enakan ya, begitu bisa plong. Dan saran aku juga sering latihan pernafasan terutama di pagi hari. Kalau kalian lagi libur kerja ataupun lagi ada aktivitas di pagi hari, setelah sarapan ya, aku itu kan biasanya kalau pejuang gastritis itu sarapannya nasi lembek, bubur Garut ataupun air tajin. Setelah sarapan lakukan stretching ya atau treadmill di pagi hari, jalan-jalan, dibuka aja sendalnya, jalan-jalan, kemudian berjemur di matahari pagi sambil stretching. Kemudian setelah itu duduk berjemur di matahari pagi
sambil latihan pernafasan itu enak, agar kita tuh nggak selalu ngos-ngosan, nggak selalu kecapean, karena biasanya juga banyak tekanan di perut ya, makanya itu yang membuat kita suka ngos-ngosan, cepat capek dan juga nafas pendek. Kemudian seperti tercekik di leher, itu karena produksi asam lambung kita yang udah naik, biasanya kayak mengganjal, dan itu nggak enak. Caranya kumur-kumur air garam pada saat bangun pagi dan juga sebelum tidur malam, itu lakukan rutin ya, agar teman-teman nggak selalu ngerasain sensasi kayak nggak enak di leher. Nah, kemudian kemarin juga ada yang ketemu aku nggak tahu di mana. Jadi teman-teman, kalau kalian ketemu aku dimanapun, tegur aja ya. Aku tuh ya welcome orangnya ya. Jadi ngomong aja, saya sering nonton di YouTube atau gimana lah gitu ya. Gak apa-apa, ini sering juga. Aku kadang lagi belanja, tiba-tiba ada yang silaturahim. Aku bersyukur, aku senang ya. Dan kalau misalnya kalian juga pengen ketemu dan pengen ngobrolin tentang apa aja, boleh ya, selagi itu memungkinkan ya. Kemudian ini ada atas nama Kak Olis, gastritis selalu panas, gimana Kak cara mengatasinya? Kenapa sih kita selalu ngalamin panas di ulu hati, di perut? Jadi sensasi gastritis dan GERD itu menurut aku beda tipis ya. Kalau GERD itu dia sensasi panasnya itu di dada, kadang ke esofagus itu nggak enak banget, susah nelan, kadang kayak mengganjal, itu sensasi GERD. Karena reflux, produksi asam lambung yang tinggi dan cairannya itu kembali ke esofagus. Misalnya kita tuh suka makan pedas, suka makan berlebihan, habis makan nggak dikunyah halus, kemudian habis makan tiduran, itu refluksnya kembali ke esofagus. Jadi cairannya itu kembali ke esofagus karena katup lambung kita itu terbuka ataupun longgar, jadi kembali ke esofagus. Kemarin juga ada yang komen ya beberapa saat lalu, emang bisa kebuka katup lambung? Itu kan sudah diatur sama Allah, nggak bakalan kebuka. Ya namanya penyakit ya bisa aja, penyakit kan juga datangnya dari Allah ya. Kita harus jaga kesehatan. Nah, jadi kalau katup kita longgar ataupun terbuka, itu nanti bakalan kembali ke esofagus. Jadi cairan itu kembali ke esofagus, rasanya itu nggak enak, bikin kita panas di dada, di tenggorokan atau esofagus, tuh bikin kita itu nggak nyaman banget. Makanya saran aku, hindari dulu makan pantangan ya, kurangi kopi, kafein, soda, teh, kemudian kurangi ngerokok, alkohol juga wajib hindari, pedas, kemudian yang kecut-kecut, yang gurih-gurih berlebih juga dihindari agar sensasi ini nggak selalu muncul. Kemudian kalau misalnya kita tuh panas di perut, dulu hati, itu nggak enak, itu adalah sensasi gastritis seperti yang sering aku alami dulu. Aku tuh shock banget ya awal-awal kena gastritis, kok sensasinya serem banget ya. Pokoknya menurut aku tuh nggak enak banget, nggak nyaman. Karena biasanya kalau bangun pagi tuh aduh sakit banget, ulu hatinya nggak enak, dikompres juga nggak enak, takut ada luka, ternyata memang ada iritasi. Itu kayak nyut-nyutan, kayak diset-set, nggak enak banget pokoknya ya. Kalau kita konsumsi air putih juga kadang ya nggak enak, dan kalau tambah diisi juga makin nggak enak. Jadi setelah kita bangun pagi, apa yang harus kita lakukan? Pertama, konsumsi dulu air som-som kuku ya, agar nggak selalu panas di lambung atau di ulu hati. Kemudian yang kedua, rutinin konsumsi air tajin. Air tajin bisa pakai beras yang ada di rumah, ambil 2 sendok, cuci bersih, kemudian setelah itu dimasak hingga matang berasnya, lebihin airnya ya. Kalau udah matang berasnya, airnya dituangkan ke gelas, konsumsi itu. Jadi kan kalau beras udah matang dan airnya kayak bubur gitu loh, itu nanti bakal kayak ada lumut-lumutnya gitu. Jadi kayak air lumutnya itu yang kita ambil, konsumsinya 30 menit sebelum makan, dan itu bisa melindungi dinding lambung kita. Karena gastritis ini kan ada peradangan ya, ataupun ada iritasi di dinding lambung kita. Jadi itu bisa kita konsumsi air tajin yang sudah kita masak, boleh beras merah, boleh beras putih, yang biasa ataupun yang organik. Jadi kalian bebas yang ada di rumah aja, jangan dipaksakan, jangan stres. Aduh bun, aku belum bisa nih beli tepung Garut, aku belum bisa nih beli beras organik. Pakai yang ada aja, ikhtiar. Yang penting selama kita ikhtiar dengan obat-obatan apapun, baik obat dokter, herbal ataupun tradisional, harus disiplin. Makanannya harus dipantang. Hindari semua jenis makanan yang sering aku jelasin ya, kayak pedas, gorengan, gurih, makan yang lembut-lembut dulu ya. Kemudian kalau misalnya pengen nyoba tepung Garut juga boleh. Nah, ini tepung Garut yang sering aku beli dulu.
Nah, linknya aku cantumkan di bawah sini. Ini murah loh, hanya 24.000. Konsumsi ini 3 kali sehari sebelum makan nasi. Ini juga bisa melindungi dinding lambung kita. Jadi aku itu selalu membiasakan diri aku, mau makan apapun itu harus ada pengantar, tepung gerut ataupun air tajin. Kalau misalnya nih aku lagi pengen banget sarapan roti tawar, tapi roti tawarnya ini yang gandum, isiannya itu aku kasih selai energen di tengahnya. Jadi energennya aku seduh, tambahin oat 1 sendok, energennya misalnya setengah sendok. Aku aduk jadi kayak selai. Kemudian aku ambil roti tawar 1, kadang 2. Selai itu aku taburin semuanya ke atas roti, kemudian aku tutup lagi. Biasanya aku panggang, tapi kalau nggak pengen dipanggang langsung dikonsumsi juga bagus. Jadi aku itu kalau lagi bosan sama nasi, makan roti panggang ya, ataupun roti gandum boleh, tapi catatannya ada, harus makan tepung gerut ataupun air tajin. Kalau nggak ada keduanya, boleh makan nasi yang lembut-lembut agar lambung kita tuh nggak kaget nah pas roti masuk. Itu kan roti ada raginya, kemudian agak keras. Jadi kalau kita udah makan atau udah konsumsi tepung gerut ataupun air tajin, dia kan nggak bakal langsung mengenai lambung kita banget karena udah ada pelapisnya. Ini sih pengalaman aku ya, bukan saran dari dokter, karena pada saat aku berjuang itu selalu banyak obat-obatan yang aku coba ya. Alhamdulillah cocok, makanya aku share ke kalian. Jadi kalau misalnya kalian mau nyobain, boleh cek di bawah sini ya link pembeliannya. Kemudian air tajin, kalau mau beras organik juga aku cantumkan di bawah sini. Kalau nggak ada, bisa pakai beras yang ada di rumah. Rutinin. Jadi teman-teman jangan ngeluh. Kalau udah nyobain sekali 2 kali nggak ada perubahan, ayo coba lagi ketiga kalinya. Karena aku juga nggak instan loh. Dan sampai saat ini kalau aku lagi misalnya susah BAB, kalau misalnya aku lagi mumet pikirannya, susah tidur, atau perutku lagi nggak enak karena bertang bulan, aku itu langsung buat air tajin. Karena itu menurut aku bagus. Itu gulanya tinggi nggak? Menurut aku sih enggak ya. Aku juga konsumsi. Dan itu adalah ramuan nenek moyang kita dulu. Di rumah aku ataupun di kampung aku, kalau mereka lagi sakit lambung, pasti terapinya air putih dan juga air tajin. Dan itu terbukti menyembuhkan. Tapi harus kontrol makanan, harus disiplin dari pola makan, pola pikir, stres nggak boleh. Pejuang gastritis itu kalau udah stres, sensasinya menjalar kemana-mana. Karena aku gastritis, jadi aku tahu kondisi gastritis itu seperti apa, sensasinya seperti apa. Jadi aku tahu, aku alamin sendiri, dan bisa kambuh kapan aja kalau misalnya kita bandel. Jadi harus disiplin meskipun udah sembuh, karena itu bisa kambuh kapan aja. Dan gastritis ini kalau udah kambuh itu susah sembuhnya. Kita butuh kesabaran, berjuang lagi, konsumsi obat-obatan tertentu lagi. Jadi sayangi diri kalian. Saat ini aku udah makan mie belum? Aku emang gak suka mie. Hari ini aku arisan di Gacoan. Aku hanya pesan dimsum. Karena memang ya aku tuh takut dipesanin juga udang keju. Aku cuma makan 1. Karena memang aku tuh takut banget selektif memilih makan apapun. Nastar udah boleh belum makan. Aku makan nastar palingan 1-2. It's okay, gak ada masalah ya. Jadi seperti itu ya untuk mengatasi perutnya selalu panas. Jadi selalu rutin konsumsi air tajin, konsumsi air putih hangat. Itu manfaatnya banyak banget ya. Air putih itu bisa menetralisir naiknya asam lambung karena pH-nya itu juga bagus ya, tinggi. Jadi bisa menyehatkan lambung, menyehatkan pencernaan juga. Kalau kalian mau terapi air putih boleh, tapi sebelum makan pada saat bangun tidur. Nah, kemudian ini ada atas nama Mom Neymar. Bun, kenapa habis makan langsung sesak? Perhatikan menunya. Biasanya dari menu yang goreng-gorengan itu dihindari dulu ya, karena minyak itu bisa memicu banyak sensasi. Biasanya kita langsung ngap, biasanya kita langsung perih perutnya, ada aja sensasinya. Kemudian makanannya harus dikunyah halus. Hindari makanan-makanan yang mengandung gas kayak kol, sawi putih, toge. Hindari. Kemudian minumnya teh, karena sekarang itu ya aku melihat teman-teman aku sekeliling aku, hari ini aku lagi arisan dan makan dimanapun, kalau sama teman-teman yang pesan air putih itu hanya aku ya.
Jadi kadang aku ditanya mau makan apa, aku hanya pesan kalau di warung makan ya, pakai ikan, nasi, sama air putih. Kadang pakai sayur, adanya sayur asam. Jadi aku makan juga nggak sebanyak itu sih. Kemudian minumnya apa? Air putih. Beneran? Serius? Iya, air putih. Aku tuh kemana-mana selalu bawa air putih. Dan kadang aku kalau misalnya nggak pengen pesan di restoran atau di warung makan, aku bawa sendiri. Jadi emang ya kebiasaan pada saat aku berjuang terbawa sampai saat ini. Kalau lagi pengen teh, palingan aku bikin di rumah sendiri. Kalau aku lagi pengen jus juga sama aku bikin sendiri dengan pakai yang bahan-bahan yang aman menurut aku. Kalau misalnya lagi pengen jajan di kantor, ya udah aku jajan sekali-sekali dengan catatan setelah makan. Jadi nggak boleh dalam keadaan perut kosong. Kayak gitu ya. Kemudian sering berdahak dan ikut pagi pinggang ikut sakit. Kalau lengan nyeri kadang hilang sampai bawah ketiak gimana? Itu biasanya karena kecapean. Jangan mengangkat beban-beban yang berat. Ayam, daging boleh, roti boleh. Nah ini banyak yang nanya juga terkait makanan. Jadi makanan itu cocok-cocokan ya. Jadi bisa kalian coba dulu, kira-kira aku cocok nggak sih sama makanan ini. Dicoba dulu sedikit. Kalau misalnya cocok boleh dilanjut, tapi jangan berlebihan ya. Nah kalau berdahak, sering berdahak, saran aku mandi paginya bisa pakai air hangat, tapi tetesin dulu minyak kayu putih. Jadi masak airnya sampai mendidih, tetesin minyak kayu putih ke air mandinya, dihirup aja agar dahaknya itu berkurang. Sama halnya dengan mandi sore. Kemudian sering balurin badan kalian dengan aromaterapi ataupun kutus-kutus ataupun minyak telon. Kemudian hindari minuman es dulu. Minumnya yang suam-suam kuku aja atau yang hangat agar nggak selalu banyak dahaknya. Itu karena kita juga banyak produksi asam lambungnya, biasanya air liurnya itu banyak banget. Ini sensasi yang sering aku alami juga dulu ya. Oke ya teman-teman, terima kasih banyak yang udah nanya. Insya Allah nanti aku bakal live lagi di YouTube ataupun di TokTok, dinantikan aja. Aku selalu mengatur waktu untuk kalian dan aku hadir juga untuk menyemangati kalian semua ya. Semoga lekas pulih, lekas terbebas dari asam lambung dan bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Cukup sekian ya, jangan lupa untuk terus dukung channel aku Deva dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!